Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul perancangan kontrak. Perancangan kontrak adalah tugas dari mata kuliah Hukum Kontrak Syariah. Baiklah, saya mulai penjelasannya. Pengertian perancangan. Istilah perancangan kontrak dari bahasa Inggris yaitu contract drafting. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diberikan definisi dari perancangan kontrak. Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur anatomi dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas-asas hukum perancangan kontrak. Nah, dalam buku 3 KUHP Perdata dikenal 5 asas hukum, yaitu asas konsualisme, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda atau kepastian hukum, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Nah, namun dari kelima asas tersebut yang berkaitan erat dengan perancangan kontrak hanyalah ada 2, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua yaitu asas pacta sunt servanda. Nah, asas pacta sunt servanda disebut juga kebebasan kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda mewariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, sehingga mereka tidak berhak melakukan intervensi terhadap substansi kontrak tersebut. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu sumber-sumber perancangan kontrak. Nah, sumber-sumber perancangan kontrak itu ada 6. Yang pertama itu KUHP Perdata. Dalam KUHP Perdata ada 2, yaitu buku 3 BW tentang perikatan, khususnya pasal 1338 ayat 1. Yang kedua, buku 4 KUHP Perdata tentang pembuktian dan daluarsa, khususnya dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1894 yang berkaitan dengan pembuktian dan tulisan. Sumber yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, yaitu pasal 1 ayat 5 dan pasal 22. Yang ketiga yaitu pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986 tentang hak tanggungan atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, pasal 5 sampai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidensia. Yang kelima, pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Yang keenam, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nurizatul Hasanah. Kepada Nurizatul Hasanah saya persilahkan. Terima kasih kepada teman saya Dewi Astuti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak. Setiap perancang kontrak yang akan merancang kontrak, apakah itu kontrak yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, harus memperhatikan prinsip-prinsip di dalam merancang kontrak. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak
adalah dasar atau asas-asas yang harus diperhatikan di dalam merancang kontrak. Erman Raja Guguk mengemukakan 10 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kontrak-kontrak yang lazim digunakan di Indonesia dan patut menjadi perhatian perancangan kontrak dagang internasional. Ke-10 hal itu meliputi: yang pertama, penggunaan istilah; yang kedua, prinsip kebebasan berkontrak; yang ketiga, prinsip penawaran dan penerimaan; yang keempat, iktikat baik; yang kelima, peralihan risiko; yang keenam, ganti kerugian; yang ketujuh, keadaan darurat; yang kedelapan, alasan pemutusan; yang kesembilan, pilihan hukum; dan yang ke-10, penyelesaian sengketa. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan kontrak. Pada dasarnya, kontrak yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, kontrak dibuat oleh para pihak disamakan kekuatan mengikatnya dengan undang-undang. Oleh karena itu, untuk merancang kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak, baik dari pihak kreditur maupun debitur, pihak investor maupun dari pihak negara yang bersangkutan. Begitu pula dengan perancangan kontrak dan notaris. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak yaitu: yang pertama, kemampuan atau kewenangan hukum. Kemampuan para pihak yaitu kecakapan dan kemampuan para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Di dalam KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah dewasa dan atau sudah menikah, yaitu umur 21 tahun. Sedangkan orang-orang yang tidak berwenang untuk membuat kontrak adalah minder jerget, di bawah umur atau di bawah pengampunan. Yang kedua, perpajakan. Pada dasarnya, setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak mengandung kewajiban para pihak untuk membayar pajak kepada negara. Apakah itu pajak penghasilan, PPh, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, dan bea materai. Pengenaan pajak tergantung pada objek kontrak. Yang ketiga, atas hak yang sah. Sebelum kontrak disetujui oleh para pihak, maka yang harus diperhatikan oleh para pihak adalah mengenai objek kontrak. Apabila objek kontrak merupakan milik yang sah dari para pihak atau para pihak mempunyai atas hak yang sah atau tidak, yang diartikan dengan atas hak adalah peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan suatu barang, seperti misalnya tukar menukar, jual beli, dan sebagainya. Pada hakikatnya, atas hak yang sama berkaitan dengan cara seorang memperoleh atau menguasai suatu benda dengan cara yang sah. Yang keempat, masalah keagrarian. Perancangan perjanjian juga harus memperhatikan masalah seputar hukum agraria. Dalam banyak para pihak tidak memahami masalah-masalah keagrariaan. Oleh karena itu, para ahli hukum harus memberitahukan kepada kliennya mengenai hal tersebut. Yang kelima, pilihan hukum. Pilihan hukum yaitu berkaitan dengan hukum manakah yang akan digunakan dalam pembuatan kontrak tersebut. Di dalam kontrak yang telah dibuat oleh para pihak telah ditentukan hukum yang digunakan jika terjadi sengketa di antara para pihak. Misalnya, para pihak memilih hukum Indonesia atau hukum Inggris di dalam penyelesaian sengketa. Yang keenam, penyelesaian sengketa. Perjanjian tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian perlu dimasukkan klausa mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau prestasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai, arbitrase, mungkin melalui pengadilan. Dalam hal sengketa yang diselesaikan di pengadilan perlu diingat hukum acara perdata Indonesia mengenai kompensasi yurisdiksi pengadilan negeri tersebut. Apabila kita mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat 1 nomor 10 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999, maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi 5 cara, yaitu:
Yang pertama konsultasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga mediasi, yang keempat konselisiasi, yang kelima penilaian ahli. Dan yang ketujuh pengakhiran kontrak. Di dalam pasal 1266 KUH Perdata ditentukan bahwa tiap-tiap pihak yang akan mengakhiri kontrak harus dengan putusan penyatuan yang mempunyai yurisdiksi atau kontrak tersebut. Maksud ketentuan ini adalah melindungi pihak yang lemah. Yang kedelapan, perjanjian standar. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini ditentukan secara sepihak oleh satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.